Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para asatidz, para hadirin dan hadirat jamaah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai detik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menambah amal-amal saleh, amal-amal ibadah kita. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, kita melanjutkan materi pada 2 pekan yang lalu, yaitu kita ambil materi dari salah satu karya Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi yang berjudul Awshafi Ahlil Jannah, yaitu gambaran para penduduk surga. Di pembahasan yang lalu ini kita membahas tentang thalathuna sababan lidukhulil jannah minal qur'ani wa sahihis sunnah. Jadi ada 30 sebab yang bisa mengantarkan seseorang untuk mendulut rahmat Allah, yang nantinya di akhirat akan mengantarkan orang tersebut mendapatkan kenikmatan surga. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas ini menjadi pembahasan yang manfaat, dan majelis ilmu ini mudah-mudahan menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid din wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wal qurra'i wal mufassirin wa jami'il malaikatil muqarrabin, wa nakhussu khususan ila Syekh Mutawalli Asy'arawi hadzal kitab wa ila jami'i masyayikhihim wa ila jami'i masyayikhina fi silsilati ta'limina wa ta'allumina wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada episode yang lalu ini sudah dijelaskan bahwa awal syurut al-lazimah liqabuli ayyi amalin itu adalah orang memiliki iman. Ini menjadi landasan yang pokok. Lalu kemudian beliau melanjutkan dalam kitab beliau As-Sababul Awwal Wath-Tsani. Jadi iman itu menjadi sebab yang paling prinsip, sebab yang paling mendasar sebagai landasan seseorang untuk melakukan amal-amal sholih yang kita berharap amal sholih itu diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di bagian kedua ini Asy-Syaikh Mutawalli Asy'arawi niku dawuh, kata beliau, jaa fil Qur'anil Karim al-imanu ka ahammil asbab al-musilah ilal jannati bi idnillahi tabaraka wa ta'ala.
Ini sudah dijelaskan kemarin. Jadi memang iman itu adalah ahammul asbab. Itu sebab yang paling urgent, sebab yang paling penting, al-musilah, yang mengantarkan seseorang menuju ke surga biiznillah. Nah, lanjutannya di dalam as-sabab ats-tsani beliau menyatakan begini, walakinnahu daiman ya'ti makrunan bil amali shalih. Lidzalika la takadu tajidu mawdi'an fihi dzikrun lil iman wa annahu sababan lidukhulil jannah illa wa huwa makrunun bil amali shalih. Para rawuh, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kata beliau, ketika Al-Quran atau di dalam sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu setiap ada perintah iman atau setiap disebutkan iman itu gandengannya dengan amal sholih. Dengan bersani umpamatan surah wal asri, orang itu semua jenis manusia itu mengalami kerugian, dan rugi yang tidak bisa kembali itu adalah rugi di akhirat. Karena ketika di akhirat lalu seseorang dianggap rugi, ulaika humul khosirun, niki mboten saged balik. Nyuwun ten pangeran, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seumpami jenengan mundurkan sekedhik mawon ajal kula. Terus janji di hadapan Allah, kula janji fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Kula janji sregep sedekah. Kula janji sregep termasuk kelompok orang-orang sholih. Ternyata apa jawaban Allah? Walai yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Sekali-kali tidak bisa dimundurkan ajal seseorang itu kalau dia sudah datang, sudah waktunya. Nggih. Jadi lek wonten tiyang sing biasa ngeten ngendikane, "Sik, aku ojo mati dhisik. Amalku durung akeh." Padahal kematian itu tidak menunggu amal banyak. Karena kita tidak tahu, maka berarti kita selalu melakukan amal-amal sholih agar sewaktu-waktu Israel ditugaskan menjemput kula lan panjenengan, siap dak siap kula panjenengan sampun gada sanggup. Dan ini yang paling penting. Nah, illal ladzina amanu, lanjutannya di surat Wal Asri. Kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan melakukan amal-amal sholih. Amal sholih itu bentuknya kuatah. Ya, nanti di sini di kitab ini Imam Asy-Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi itu menjelaskan juga as-sababut tsalits, sebab yang ketiga itu adalah takwa. Pertanyaannya, nopo bedane takwa dengan amal sholih? Dados ngeten para rawuh. Rasulullah niku nate dawuh, al-imanu uryan wa libasuhut taqwa. Iman itu tasih uryan. Uryan itu belum memakai baju. Wa libasuhu, bajunya iman itu adalah takwa. Ini yang kemudian oleh almarhum al-Maghfurlah Romo Kiai Tolha, guru kita. Kiai Tolha itu pernah menjelaskan dan beliau menulis di dalam salah satu buku beliau. Jadi iman itu potensi ruhani. Niki potensi. Takwa niku prestasi ruhani. Takwa niku nopo? Takwa itu nanti di dalamnya, takwa itu kalau penjelasan secara umum itu adalah imtitsalul awamir wajtinabun nawahi. Niku lak kitab-kitab akhlak ngoten. Menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan. Tapi sesungguhnya takwa itu adalah satu
Yang kondisi batin itu dengan landasan keimanan, agar iman itu mengenakan baju, maka disinilah yang kata Kiai Tolha itu, takwa niku adalah prestasi ruhani. Isine prestasi niku nopo? Isine prestasi niku amal-amal soleh. Amal soleh niku nopo? Bentuknya banyak. Baik yang secara vertikal kepada Allah langsung, atau yang secara horizontal, tapi sesungguhnya horizontal itu adalah implementasi dari bagaimana hubungan baik kita dengan Allah. Karena tiang itu nek hubungannya saya kali Gusti Allah, niku insyaallah ten makhluk niku nggih sae. Niku yang diimplementasi dari sifat yang namanya ihsan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Nah, sekarang kembali ke takwa tadi. Sebelum nanti rinciannya ke amal soleh. Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Niku nanti kita ngerti kali rancang-rancangnya beliau maksudnya dengan sahabat yang lain. Ya Imam Ali, wahai Imam Ali, takwa niku nopo? Nah itu dikutip oleh Imam atau Syekh Mutawalli Asy'arawi. Jawaban Imam Ali itu ngeten. Al-khawfu minal jalil. Ini rincian yang pertama ini. Al-khawfu minal jalil, yaitu takwa itu orang itu punya rasa takut minal jalil terhadap Allah yang maha agung, yang maha luhur, maha agung. Ini adalah suatu kondisi kejiwaan bahwa orang itu kalau takwa maka dia ini punya al-khauf. Kalau dia sudah memasukkan dalam dirinya bahwa Allah itu tahu apa yang kita lakukan, niki orang nggak berani macam-macam. Ya kalau ada orang melakukan durhaka kepada Allah, melakukan maksiat karena tidak dilihat oleh orang, berarti bukan karena al-khawfu minal jalil. Niki belum masuk definisi takwa. Ini yang pertama. Nggih. Al-khawfu minal jalil. Makanya kemudian ada yang menjelaskan takwa itu adalah bagaimana kita ini melatih diri kita bahwa setiap detik yang kita lakukan, bahkan yang terbersit dalam hati, Allah pasti tahu. Makanya salah satu cara mengasahnya itu dengan menjalankan kewajiban puasa. Tapi ya terus harus dilatih. Karena puasa itu hikmahnya nanti adalah la'allakum tattaqun. Puasa disupport dengan ibadah-ibadah yang lain. Ini la'allakum tattaqun. Berarti memasukkan dalam diri kita al-khauf minal jalil. Mungkin orang lain tidak tahu kalau kita tidak puasa, tapi Allah pasti pirsa. Kemudian yang kedua, kata Sayyidina Ali, wal amalu bitanzil. Melakukan amal bitanzil sesuai dengan apa yang diturunkan atau apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an itu at-tanzil. Tanzil al-azizir rahim. Oke. Jadi kalau sudah melakukan apa yang ada dalam Al-Qur'an, yang diperintahkan dilakukan, yang dilarang dijauhi, itu berarti kan tadi itu imtitsalul awamir wajtinabun nawahi. Maka yang kedua, al-amalu bitanzil, niki apa yang dikatakan Sayyidina Ali luar biasa ini. Bagaimana orang bisa al-amalu bitanzil? Itu berarti orang ini sudah bisa memfungsikan Al-Qur'an sebagai hudan linnas. Kan nggak? Ini prosesnya panjang, tetapi ini nanti menunjukkan bahwa orang yang bertakwa itu bisa mengimplementasikan apa yang ada dalam Al-Qur'an, termasuk dia memperhatikan hak-haknya Al-Qur'an yang menjadi kewajiban kita sebagai orang Islam, sebagai orang mukmin. Makanya dimulai dari cara membacanya dengan benar, lalu kemudian mencoba memahaminya dengan guru yang tepat, menggali
khazanah penafsiran-penafsiran dari para mufassir yang memang otoritatif, yang memang sudah diakui. Nanti corak tafsir itu bermacam-macam, dimulai dari tafsir bil ma'thur yang ada dari riwayat, atau tafsirul Quran bil Quran. Itu mulai kemudian menggali. Ini kalau kita kaitkan dengan ayat puasa orang-orang, kan di 183 itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. 185, jadi setelah dijelaskan puasa itu kapan, ayyamam ma'dudat, hanya beberapa hari yang terhitung, yang bisa dihitung, berarti tidak seterusnya. Yang wajib itu hanya beberapa hari. Kapan itu? 185 dijelaskan syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan itu tidak lama. Buktinya apa? Rasanya jika itu ingin melbu awal Ramadan, tiba saniki pun badai selesai, badai mantun ini. Tinggal beberapa hari ini. Nah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas, ini berarti pesannya ngeten. La'allakum tattaqun, nek wis posoe sae diasah dan disupport dengan ibadah-ibadah yang lain, okay, meninggalkan perbuatan buruk, meninggalkan perkataan kotor. Ini nanti kalau sudah la'allakum tattaqun, orang yang tattaqun ini orangnya namanya muttaqin, niku nanti bisa mendownload Al-Qur'an sebagai hudan. Makanya yang ini secara umum hudan linnas. Tapi kalau mau bisa mendownload sehingga nanti menjadi orang-orang yang mendapatkan taufik, itu hudan lil muttaqin. Di surah Al-Baqarah ayat kedua, dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Makanya hudan lil muttaqin ini, orang bertakwa inilah yang nanti bisa melaksanakan al-amalu bitanzil yang kata Sayyidina Ali dalam definisi takwa niki orang. Wal amalu bitanzil. Nah, ini yang pertama tadi, al-khaufu minal jalil, sama, ini landasan keimanan. Lalu kemudian implementasi takwanya dengan amal-amal sholih, termasuk wal amalu bitanzil. Terus yang ketiga nopo? Kata Sayyidina Ali, rincian takwa yang ketiga itu adalah wal qanaatu bil qalil. Tiyang niku saged nrami, nggih, qanaah, nerami apapun yang ditetapkan oleh Allah, walaupun itu dalam pandangan manusia itu sedikit. Al-qanaatu bil qalil. Orang itu, kata Rasulullah, man lam yashkuril qalila lam yashkuril katsira. Barang siapa yang tidak bisa bersyukur terhadap hal yang kecil, maka dia sulit untuk bersyukur terhadap hal-hal yang besar. Niku lewat gak iso bersyukur, niku mesti mikir iku gak mari-mari. Waduh kok didik ya, Apalagi kalau itu urusan dunia. Padahal urusan dunia itu seharusnya kalau ada syukurnya, itu dunia itu bisa bermakna akhirat. Jadi dunia itu zuhud itu bukan berarti kita gak ngereken dengan dunia, tapi bagaimana dunia itu mampu mengantarkan untuk kebahagiaan akhirat kita. Dengan dianugerahi rezeki berupa harta, bagaimana harta itu mengantarkan panjenengan untuk kebaikan di akhirat. Dengan dianugerahi ilmu, bagaimana ilmu itu mengantarkan panjenengan untuk menuju kebahagiaan akhirat. Bukan sekedar untuk bangga-banggaan di dunia. Kalau sekedar bangga-banggaan pujian, terus patos nopo wong urip ngeten iki mawon. Ya, masa sampai sundul langit. Ini kalau orang itu tidak ada syukurnya, itu mesti yang dikejar itu tidak ada selesainya. Makanya harus ada keseimbangan. Itulah yang dalam Al-Quran itu disebutkan, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ternyata ada dua kelompok manusia nih. Ada kelompok yang pertama itu, ya, ayat ini memang runtutannya itu rangkaiannya bicara tentang haji. Ada orang itu yang sudah selesai menunaikan
rukun dan wajib haji semuanya sudah ditunaikan, terus nyuwun teng pangeran. Ternyata yang diminta itu hanya urusan dunia. Padahal ayat ini kemudian ditutup wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Nanti orang begini di akhirat tidak dapat apa-apa. Ada orang begitu. Entah, ini contohnya haji, walaupun nanti bisa dipraktekkan atau diimplementasikan di bab-bab yang lain. Kenapa kok haji? Karena haji itu salah satu ibadah itu yang menguras banyak hal, mengorbankan banyak hal dalam perjuangan itu. Hartanggi, kayak oleh-oleh barang, ya. Terus manten-manten, wah ketok ingin itu bisa menaikkan status sosial. Itu padahal ketika kesana itu orang baca talbiyah itu kan semuanya sudah dipasrahkan kepada Allah. Labbaik Allahumma labbaik kan gitu. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda sesungguhnya segala puji. Orang itu kadang yang membedakan dengan yang lain sehingga lupa diri itu kalau sudah terkena pujian. Jadi pujian yang berlebihan diunggul-unggulkan, wah ini bisa melalaikan seseorang. Padahal itu ketika di sana sudah dilepas karena yang berhak itu hanya Allah. Wan ni'mata, aneka fasilitas. Wan ni'mata laka wal mulk, kekuasaan, kerajaan, kewenangan, jabatan itu semua sudah diserahkan. Makanya di sana tuh harusnya dilebur semua. Seharusnya doanya kelompok yang kedua ini. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada di antara mereka yang berdoa, ya Allah, rabbana atina, anugerahkanlah kepada kami fid dunya hasanah, yaitu hasanah di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga hasanah. Hasanahnya diulang 2 kali menurut sebagian ahli tafsir, karena hasanah itu menggunakan bentuk nakiro, indefinitif. Maka hasanah dunia kali akhirat itu berbeda. Bedanya di mana? Hasanah dunia harus mengantarkan hasanah akhirat. Ada orang yang hasanah dunia saja, tapi kalau tidak mengantarkan ke akhirat, dia orang yang rugi. Padahal orang yang beruntung itu yang nanti di akhirat itu betul-betul selamat dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Itu disebutkan dalam surah Ali Imran, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia benar-benar faz. Faza itu beruntung. Fahuwa faizun, isim fa'ilnya itu faiz. Makanya nanti di Ramadan ini kalau kita lihat runtutannya niku para rawuh jenengan puasa. Puasa itu mengupgrade diri kita, takwa kita agar meningkat. Berarti kita naik level, jangan sampai berhenti di an-nafs yang al-ammarah bisu, tapi naik ke an-nafsul lawwamah, bahkan naik ke an-nafsul mutmainnah. Kalau sudah an-nafsul mutmainnah, hubungan kita secara vertikal itu sudah baik. Bahkan ketika Ramadan oleh Rasulullah juga dimotivasi punya kepedulian sosial, manfaat toroso iman contohnya. Barang siapa memberi berbuka kepada orang yang puasa, orang lain, dia mendapatkan pahala seperti pahala puasa orang itu dengan tidak mengurangi pahalanya orang yang puasa tersebut. Itu berarti ada dimensi sosial. Berarti kan di sini ada sholih secara vertikal, sholih secara individu, ada sholih secara sosial. Terus ditutup dengan zakat fitrah. Zakat fitrah dengan bahan makanan pokok kemudian kita berikan. Lalu kemudian kita lebaran niku saling bermaafan. Berarti ini hak dengan Allah, hakullah dengan hak adami dengan sesama manusia itu kita bereskan. Makanya kemudian doanya ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Mugi-mugi Allah menjadikan kita dan panjenengan semua itu termasuk orang-orang yang kembali kepada kesucian, wal faizin, dan orang-orang yang beruntung. Siapa orang beruntung niku? Dan surah Al-Hasyr Allah jelaskan, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah
ashabul jannati humul faizun. Tidak sama penduduk neraka dengan penduduk surga. Penduduk surga itulah orang-orang yang al-faizun. Lo endingnya ngoten. Makanya Ramadan ini kesempatan ini banyak sebab yang bisa mengantarkan kita untuk mendownload rahmat Allah dan menjadi sababan lidukhulil jannah. Para rawuh, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kembali ke qanaah tadi. Jadi qanaah itu adalah satu kondisi setelah dia melakukan usaha secara sunnatullah, kok kemudian hasilnya ini, itu yang kita terima. Jadi bukan sejak awal sudah pasrah. Wis gak usaha nemen-nemen wis mayahi sakmono rezeki ini. Mboten saged. Jadi harus ada ikhtiar yang optimal. Tetapi kalau Allah tetapkan ini jatah rezeki sampean, ini jatah jenengan, karena setiap orang itu beda-beda takarannya. Dan juz 18 surah An-Nahl Allah dawuh, wallahu faddala ba'dakum 'ala ba'din fir rizq. Allah itu memberi fadl, memberi kelebihan sebagian di antara kalian di atas sebagian yang lain itu dalam hal rezeki. Nah, rezeki itu bentuknya macam-macam. Kesehatan itu rezeki, kesempatan ngawasan itu bagian dari rezeki. Jangan hanya mempersempit makna rezeki itu hanya dari sisi materi. Ilmu rezeki, anak-anak yang soleh-solihah sing nurut niku juga bagian dari rezeki. Ya, anak-anak sing gelem sholat itu rezeki bagi orang tuanya. Karena betapa susahnya. Nek kula panjenengan gak ada putra tapi dikon sholat itu cek wangel. Tetap didongaaken. Jangan sampai putus asa. Karena putus asa itu tidak diperkenankan. Ya, la tayasu mir rauhillah. Kemudian yang keempat, kata Sayyidina Ali nih, wal isti'dadu li yaumir rahim. Orang itu takwa itu berarti dia ketika hidup di dunia niku mempersiapkan untuk bekal hari perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan. Kapan perjalanan yang panjang dan melelahkan? Di akhirat. Bagi siapa melelahkan? Bagi orang-orang yang tidak taat. Tapi bagi orang-orang yang taat, niku menjadi perjalanan yang menyenangkan. Kenapa disebut perjalanan panjang? Karena akhirat tidak ada selesainya. Tapi kalau dunia bukan perjalanan panjang. Kenapa? Karena pasti ada selesainya. Sehingga kalau orang masuk neraka, wah berat luar biasa. Dan Quran itu Allah dawuh, wa innal akhirata hiya darul qarar. Sesungguhnya akhirat itu adalah dar, rumah atau tempat kepastian. Gak bisa kita kurikulum dunia dibawa ke sana. Contohnya gitu. Wonten tiyang Malang. Tiba-tiba harus ikut menikah terus ikut suaminya di Surabaya. Manggon Surabaya. Kate tuku asi cek durung iso. Wis gak apa-apa wis sedina rong dina cek ongkep cek kepanasan. Kok lak wis biasa menyesuaikan diri. Akhirnya wis biasa karo panase Surabaya. Niku ndek donya cek saged. Dan di neraka, mlebu neraka sedina rong dina wis gak apa-apa panas-panas titik engko lak wis biasa. Mboten saged. Niku tetep panas. Makanya dalam Quran kita diingatkan wa inna darul akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat itu adalah sungguh benar-benar kehidupan yang sempurna. Hayawan niku bentuk mubalaghah dari hayatun. Haya itu kehidupan. Kehidupan dunia itu tidak pernah disebut hayawan. Mungkin ada pertanyaannya tentang apa beda nih hayawan yang maknanya hewan dengan hayawan yang maknanya kehidupan yang sempurna. Ternyata penjelasannya ngeten. Manusia itu hidup di dunia itu haya. Innamal hayatud dunya la'ibun walahun ya'lamu annamal hayatud dunya dan seterusnya. Karena manusia ketika hidup di dunia itu kehidupan yang kehidupan biasa yang ini belum akhir. Kenapa? Nanti di akhirat masih dimintai
jawaban dan kemudian ditetapkan iki ndek endi nggone. Di akhirat hanya ada 2 tempat. Kecuali nanti ada Ashabul A'raf, itu ada penjelasannya tersendiri. Tapi bukan al-manzilah bainal manzilatain. Kalau itu nanti i'tiqadnya orang Mu'tazilah. Nah, cuma nanti kalau orang punya titik iman yang landasan tadi dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, niku di neraka, tapi neraka ini nanti bisa membersihkan dari dosa-dosanya. Dibakar dulu di neraka. Tapi dibakar ini luar biasa. Orang itu jangankan lama, wong sebentar saja kalau kondisinya tidak nyaman itu mboten kerasan. Jenengan ten donya mawon nek pindah, karepe pindah iki nguluk sing luwih enak, kok tiba luwih gak enak wis gak kerasan. Patos kontrakan omah umpami. Tanggane tiba gak tepat, lingkungannya ndak tepat, gak enak. Sepupu pindah masuk kontrakan durung tek kadang diewangi patos kontrakan lintu umpami niki. Kalau di akhirat gak enak. Kate ngontrak ten swarga mboten saged nek wis kablinge ten neraka. Niku 1 hari hitungannya sama dengan ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. 1 hari neraka niku sama dengan 1000 tahun. Hitungan menungso ten donya. Mangane mangke takok-takokan, sampeyan mlebu neraka pirang tahun? Aku setengah dino berarti 500 tahun. Naudzubillah. Nah, kembali ke yang tadi. Jadi hayawan, kalau manusia hayatun niku karena di dunia ini belum akhir. Tapi kalau hewan, kalau hayawan maknanya hewan, karena bagi hewan itu kehidupan sempurnanya di dunia ini. Karena mereka tidak ada pertanggung jawaban. Mati ya sudah, mati kemudian kembali kepada menjadi debu, jadi tanah. Itulah yang diireni orang kafir. Di akhir surah An-Naba, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, ya Allah, celaka kula. Celaka saya, ngerti yang ngono jadikan saya ini sebagai debu. Artinya apa? Saya jadikan jangan jadi manusia yang ada pertanggungjawabannya. Jadikan saya ini jadi debu seperti hewan tadi itu. Ini penjelasan orang-orang kafir. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Makanya wa inna darul akhirah lahiyal hayawan. Lah untuk menjadikan negeri akhirat itu betul-betul kehidupan yang sempurna, kehidupan yang sesungguhnya itu harus kita siapkan. Itulah namanya al-isti'dadu liyaumir rahim. Lah dari 4 hal ini kata Imam Ali bin Abi Thalib, ya. 4 hal ini implementasinya di mana? Implementasinya ada di dalam amal-amal sholih. Makanya di Quran itu kalau panggilan ya ayyuhalladzina amanu dilanjutkan dengan perintah kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam itu upgrade ketakwaan sekaligus di situ amal sholih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Berarti di situ ada upgrade amal sholih. Innalladzina amanu wa 'amilus sholihat. Ya. Innalladzina amanu wa 'amilus sholihat dan seterusnya. Lalu dalam surah Al-Asri tadi illalladzina amanu wa 'amilus sholihat. Surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illalladzina amanu wa 'amilus sholihat. Makanya niki para rawuh, para hadirin dan hadirat rahimakumullah, inilah yang dijelaskan oleh Imam atau Asy-Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi, sebab seseorang yang bisa mengantarkan orang tersebut mendapatkan rahmat dan menjadikan wasilah untuk bisa masuk ke surganya Allah, niki yang paling mendasar adalah iman, takwa dan amal sholih. Nanti amal sholih ini bentuknya buahnya, sehingga kita ini mengasah diri kita bagaimana kita sholih secara individu plus juga sholih secara sosial. Ini sesungguhnya ada keseimbangan di dalam kehidupan ini. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya Allah takdirkan termasuk di antara orang-orang yang sholih sholihah, termasuk orang-orang yang muhsinin muhsinat, yaitu orang-orang yang senantiasa berbuat ihsan. Mugi-mugi manfaat, mugi-mugi barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات اللهم انفعنا ما علمتنا وبما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم يا الله اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل معنا وفينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد